Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala kulli nikmatillah wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Sepatutnya bagi kita untuk bersyukur. Seharusnya lah bagi kita untuk senantiasa mengucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, yang telah memberikan nikmat bahagia sehingga kita bisa untuk tetap bersama dengan keluarga, untuk tetap belajar walaupun pembelajaran ini tetap dilaksanakan secara virtual. Tema kita pada pagi hari ini adalah kajian gender equality atau kesetaraan gender. Sebelum kita mulai perkuliahan, marilah kita semua membaca dan memulai perkuliahan ini dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan ridho, menjadikan ilmu kita ilmu yang nafi'an fid dini wad dunya wal akhirah dengan bacaan basmalah tersebut. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman mahasiswa sekalian, terdapat banyak dalil dalam Al-Quran yang memposisikan perempuan menjadi istimewa dan mulia. Awalnya, perempuan sering dimarginalisasi, sering mengalami keterasingan. Tidak usah sekolah jauh-jauh, tidak usah sekolah atau berpendidikan sampai tinggi, karena nanti dia pasti kembali hanya kepada 3 ranah, sumur, dapur, kasur. Dengan semua tugas dan PR yang diemban kepada perempuan, menjadikan perempuan seakan-akan manusia atau makhluk yang seringkali tidak dimanusiakan. Seakan-akan seolah-olah di dunia ini hanya ada manusia yang berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan perempuan sering diposisikan sebagai second class atau makhluk pendamping. Padahal pengertian pendamping di sini adalah bagaimana agar kita bisa saling menutupi kekurangan masing-masing, saling menyempurnakan. Maka di sini ketika Islam datang, budaya jahiliyah terhapus, kedudukan seorang perempuan menjadi sama dengan laki-laki, yaitu yang membedakannya hanya takwanya. Tidak ada perbedaan makhluk di muka bumi ini, baik dia berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, kecuali dari kadar takwanya. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Bisa dilihat dalam Quran Surat An-Nisa ayat 97. Begitu pula dalam surat-surat lainnya. Salah satu contoh Surat Al-Imran ayat ke 195 yang berbunyi, maka Tuhan mereka memperkenalkan permohonan dengan keimanan mereka. Sesungguhnya aku tidak akan menyia-nyiakan amal yang beramal di antara kamu, baik laki-laki ataupun perempuan. Jadi tidak ada di sini dalam Al-Quran yang bertulis blok misalnya, atau ada underline-nya, tanda kutipnya bahwa hanya laki-laki, tidak ada. Sesungguhnya aku tidak akan menyia-nyiakan amal yang beramal di antara kamu baik laki-laki atau perempuan, karena kedua jenis kelamin ini sama-sama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagian kami adalah turunan dari sebagian yang lain, maka orang-orang yang berhijrah, yang diusir dari kampung halamannya, yang disakiti pada jalanku atau jihad fisabilillah, yang berperang, yang dibunuh, pastilah akan aku hapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan pastilah aku masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya sebagai pahala di sisi Allah, dan Allah pada sisinya pahala yang baik. Segala perbuatan sebiji zurrah pun, jika perbuatan itu baik, maka balasannya juga tentu adalah kebaikan.
dan juga sebaliknya, tanpa memandang jenis kelamin, apakah dia berjenis kelamin laki-laki atau berjenis kelamin perempuan. Sudah banyak cerita yang kita pernah dengar tentang seorang perempuan yang ikut berjihad fisabilillah dalam medan perang. Bahkan sudah banyak sekali kita juga mengetahui ahli hadis yang banyak mengetahui tentang hadis-hadis Nabi, bukan hanya laki-laki, juga perempuan. Dalam kisah Al-Quran pun, bukan semuanya tentang laki-laki, ada juga tentang perempuan, seperti salah satunya yaitu kisah Maryam, sampai menjadi nama suratul Maryam. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 97 berbunyi, "Man amala sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan." Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dalam kitab Sahih Muslim, pada konteks tertentu perempuan justru memiliki posisi yang istimewa dalam Islam. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Al-jannatu tahta aqdamil ummahat", yang artinya surga itu berada di bawah telapak kaki ibu. Sebagaimana sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Siapa orang yang perlu saya muliakan?" "Ummuk", ibumu. "Siapa lagi ya Rasulullah?" "Ummuk", ibumu. Sampai beliau mengucapkan 3 kali baru ayahmu. Begitu mulianya menjadi seorang perempuan. Dan alhamdulillah jika Allah merezekikan, menganugerahkan dirinya menjadi seorang ibu. Dalam sebuah cerita, istri pun diperkenankan mencari nafkah atas izin suami, baik untuk mengembangkan diri, kapasitas keilmuannya, membantu ekonomi keluarga, hingga membebaskan keluarga dari jeratan hutang. Dalam kitab Tabaqah karya Ibnu Sa'ad disebutkan mengenai seorang muslimah di zaman Nabi bernama Rithah yang bekerja membantu suaminya. Rithah merupakan istri dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud. Bahkan berkonsultasi langsung dengan Rasulullah perihal boleh atau tidaknya ia mencari nafkah. Dan Rasulullah membolehkan Rithah dalam mencari nafkah. Bahkan ada sebuah kisah yang diceritakan, diabadikan dalam Al-Quran ayat 92. Banyak pendapat, bahkan salah satu pendapat mengatakan bahwa ayat tersebut mengembalikan kepada kisah seorang Rithah. Seorang Rithah Al-Hamqa yang merupakan perempuan Arab dari Bani Mahzum. Wallahu a'lam bishawab. Yang bisa kita fahami di sini bahwa kembali kepada surat At-Taubah 71. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mu'minun wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa yuti'una Allah wa rasulah. Ulaika sayarhamuhumullah innallah azizun hakim. Dan orang-orang yang beriman, baik dia laki-laki maupun perempuan, sebagian mereka menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Jadi pengertian di sini adalah laki-laki dan perempuan ini setara, sejajar. Mereka saling menyempurnakan dengan kebutuhan dan kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing. Mereka menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, melaksanakan sholat, menunaikan zakat dan taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan mereka akan diberi rahmat oleh Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana. Jadi di sini diciptakan seorang laki-laki dan perempuan untuk saling menyempurnakan, menutupi kekurangan masing-masing,
Maka alangkah baiknya jika kita saling menyikapi perbedaan jenis kelamin tersebut dengan sikap yang penuh dengan kebijaksanaan, yaitu kita saling memanusiakan antara satu dan yang lainnya. Sehingga bisa kita tarik kesimpulan bahwa kesetaraan gender yang digaungkan oleh kaum feminis belakangan ini tampaknya harus diiringi dengan keadilan. Baik itu keadilan bagi perempuan maupun bagi laki-laki. Walau kedua jenis manusia ini diciptakan Allah dengan kapasitas dan kebutuhan yang berbeda. Namun perlu kita pahami di sini bahwa keduanya sama-sama berhak untuk memiliki kesempatan, penghargaan, dan sikap kemanusiaan. Terima kasih saya ucapkan bagi Anda sekalian yang sudah berkenan untuk menyimak tentang pemahaman gender equality, bahwa Islam tidak pernah menganaktirikan, mengesampingkan perempuan, bahkan perempuan juga dimuliakan dan diistimewakan dan patut untuk diberikan hak-haknya sebagaimana dengan laki-laki. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.